kalau sudah beliau pakai motor RX spesialnya itu, atau pakai mobil pick up-nya itu, itu khas itu. Pick up putih ya. Itu Masya Allah. Alhamdulillah tidak terasa ya. Itu 94-95 saya kenal beliau tuh. Ya, 94 di Cipinang. Berarti sudah 28 ya? Atau 18 tahun? Ya, 18 tahun ya? 28 tahun ya? Ya, nggak terasa 28 tahun itu. Alhamdulillah. Judul besarnya ini adalah Akikah Barokah. Saya ini terus terang Bu, tadi itu nyambung apa maksudnya Akikah Barokah itu ya. Ya. Udah gitu pakai pakai kaf ya, karena ada yang nulis itu barokah pakai kof. Ya. Saking pengennya fasih malah akhirnya salah. Ya. Kalau barokah itu pakai kof itu artinya apa Bu? Kilat, petir, ya kan di surah Al-Baqarah kan, yakadul barqu, ya kan. Jadi hati-hati jangan sampai kepengen fasih malah salah tulis. Tapi karena ini ada Ustazah Fitriana, ya saya mohon maaf Ustazah Fitriana ya, alumnistis terbaik ini. Ya. Ini Ustadz Hidayatullah dapat Ustazah Fitriana itu beruntung banget ya. Makanya bawaannya sujud dulu dia. Ya. Sujud syukur gitu dapat. Ustazah Fitriana tidak sujud tapi sujud taubat. Dapat Ustadz Hidayatullah itu. Ya. Sujud Ustazah Fitriana, ya Allah. Aku akui banyak dosa aku, tapi jangan kau hukum aku dengan cara seperti ini kan. Ya. Alhamdulillah. Saya tadi mereka-reka ini barokahnya itu apa maksudnya Akikah Barokah itu. Alhamdulillah saya dibantu oleh Ustaz Faisal. Satu istilah oleh beliau tadi, ya. Beliau mengatakan ustaz-ustaz di sini punya jalur khusus ke langit. Ini kata yang sangat menarik ini menjelaskan kata barokah itu. Jalur khusus. Ya. Jadi anak-anak kita itu, ya istilah Ustaz Faisal tadi harus punya jalur khusus, ya, harus punya jalur khusus kepada Allah. Ya. Makanya sangat memprihatinkan sebenarnya, sangat memprihatinkan kalau banyak orang tua itu dalam mendidik anaknya itu prinsipnya alami, ya. Ibu-ibu misalnya ya, dikasih HP Samsung yang paling bagus itu, ya, Samsung yang bisa dibuka layarnya itu loh, Z4. Ibu-ibu bisa membayangkan nggak punya HP Z4 itu ya, yang layarnya bisa dibuka itu, Masya Allah. Harganya berapa tuh Ustaz Faisal? Di atas 30-an. Ya. Wah, itu kalau Ustazah Fitriana dapat. Itu baru dia itu kalau Ustadz Hidayatullah ada di sampingnya itu nggak terasa itu. Ya. Itu kalau Ustazah Fitriana lagi punya HP itu, Masya Allah. Datang Ustadz Hidayatullah malam Jumat, ditendang itu. Gitu kan, ganggu aja. Ya. Gitu. Padahal malam Jumat itu nggak boleh diganggu juga Ustadz Fitriana itu. Gitu. Kalau sudah punya HP apa itu? Z4 itu Samsung itu. Ya. Samsung. Jadi pasti akan dipelajari baik-baik itu. Apalagi kalau dapat HP yang mahal itu, yang Virtu. Ya Virtu ya, yang harganya bisa sampai 250 juta. Ya? Ibu-ibu bisa ngebayangin nggak? Ya? Punya Virtu yang harganya 250 juta. Ya? Pergi yasinan, tahlilan, pergi pengajian, itu nggak dikantongin itu, HP-nya itu dikasih tali di sini kan, gitu kan. Jalan itu sudah itu busung dadanya itu, ya Virtu, ya.
Nah kita itu kalau dapat yang mewah-mewah, mahal-mahal, dapat mobil yang miliaran, dapat HP yang ratusan juta, dapat rumah yang luar biasa besarnya, ibu-ibu ngerawatnya kayak gimana? Pasti hati-hati kan? Ya, pasti dibaca baik-baik itu cara memakai HP ini, cara menggunakan mobil mewah ini, ya. Nah, rumahnya besar pasti dirawat baik-baik. Nah, saya mau tanya dulu ibu, lebih berharga mana? HP yang harganya 250 juta, mobil yang harganya miliaran, dengan satu orang anak yang Allah berikan kepada ibu. Anak, betul. Rasul yang bilang, ya, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min talatin. Kalau kita meninggal, ya, kalau kita meninggal ada 3 yang enggak putus. Apakah Rasul menyebutkan rumah yang mewah? Enggak. Apakah Rasul menyebutkan HP yang mahal? Enggak. Apakah Rasul menyebutkan kendaraan yang miliaran? Enggak. Yang disebutkan salah satunya adalah waladun soleh. Anak yang soleh. Gitu. Sehebat-hebatnya rumah, semahal-mahalnya mobil, secanggih-canggihnya HP, nggak ada yang bisa mendoakan kita. Tapi anak yang soleh bisa mendoakan kita. Nah, terus kalau istilah Ustaz Faisal tadi punya jalur khusus kepada Allah, kalau dia nggak soleh gimana? Dia mau berdoa kepada orang tuanya untuk orang tuanya nggak bisa nembus plafon, ya? Kenapa? Karena kata Rasul, ya, dalam Al-Hadits Arba'in, ya, ta'amuhu haram, ya, wa mat'amuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Ibu-ibu karena alami nggak memperhatikan makannya, nggak memperhatikan makannya. Yang masuk ke dalam perutnya anak ibu itu apa? Yang diminum itu apa? Yang dikonsumsi itu apa? Makanya tadi disampaikan oleh Ustaz Faisal, ya, itu pendampingan halal itu penting, ya, bukan sekedar mencari sertifikatnya itu halal itu bukan, tapi memastikan bahwasanya anak-anak kita itu punya jalur khusus ke langit, doanya itu tidak tertolak, doanya tidak tertolak, ya. Maka itu yang harus kita pastikan, Bu, ya, itu yang harus kita pastikan. Pastikan bahwasanya kita mendidik anak kita untuk kemudian menjadi anak yang doanya itu tidak tertolak. Nah sekarang ini kan Masya Allah, ya, orang-orang itu kan banyak yang cuek, ya, dengan makanan dan minuman itu banyak yang cuek. Makanya saya kadang begini, kadang saya itu ya satu sisi tidak mudah, ya. Kan banyak yang kasus-kasus itu ternyata bahan makanannya itu, bahan baksonya, bahan makanannya, bahan minumannya itu kan dari yang haram. Karena mereka praktis aja kan, ini lebih murah, ya kan, gitu. Ya, duduk manis depan rumah sedia pisau kan. Nah, begitu ada kucing lewat, kelindes truk, lari dia, gitu. Ya, pergi potong kucingnya, pergi potong ayamnya gitu kan. Di kampung saya ada begitu. Nenek-nenek itu suka depan rumahnya itu pegang pisau gitu kan. Dia itu sudah nunggu-nunggu kapan ada ayam yang teriak-teriak gitu kan. Ya kotak gitu kan. Kelindes mobil, lari dia ke jalan. Langsung di jalan itu, set, dia potong ayam itu, nggak tahu ayam siapa. Ya, daripada katanya mati jadi bangkai. Jadi dalam keadaan sakaratul maut itu dikasih nafas buatan dulu. Ya, ayamnya gitu kan. Supaya hidup, baru dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Takdirnya nenek itu meninggalnya di jalan juga, ketabrak juga. Untung nggak ada ayam bawa pisau. Masya Allah, ya. Dia lagi yang dipotong sama ayam. Nauzubillah. Nah, jadi ini penting, ya. Punya anak itu harus anak yang barokah. Istilahnya Ustaz Faisal tadi punya jalur khusus ke langit. Ya. Oke lah, kita ajari dia sholat, kita ajari dia baca Quran, kita ajari dia ilmu-ilmu agama. Tapi kita juga harus ajari
dari dia apa-apa yang bisa menghalangi doanya itu menembus arasnya Allah. Ya. Kan banyak itu anak-anak kita secara keilmuan, ya, tata cara sholatnya sudah bagus, pemahaman agamanya sudah bagus, ya, ngajinya sudah bagus, tapi tidak sadar bahwa dia sedang membangun dinding-dinding penghalang antara doa dia dengan Allah. Misalnya sama orang tua, ya kan, nggak sopan, nggak hormat, ya. Nah, sama orang yang lebih senior gitu kan, sama makanan minumannya dia nggak perhatikan. Ya itu semua kan harus diajarkan juga, karena itu bagian daripada prinsip barokah. Ya, ini Masya Allah, saya pernah ke Kediri, Bu. Di Kediri itu ramai dengan barokah. Toko besi, bahan bangunan, barokah. Rumah makan, barokah. Salon, barokah. Sampai anak pun jaga barokah. Di Kediri itu. Saya orang Kediri, Pak. Orang Kediri, Bu, ya? Kok nggak ketemu kita, Bu? Ibu di mana waktu saya datang itu? Ibu sih. Saya di sini, Pak. Oh, pantas saja, Ibu, pantas saja, Masya Allah. Ya, nanti kalau saya ke sana, Ibu ke sana juga ya. Ya, Masya Allah. Di Kediri gitu kan, Bu ya? Atau Ibu nggak tahu? Ya, sudah lama di sini ya? Sudah. Oh. 81, Bu ya? Nah, itu Masya Allah. Masih 15 tahun. Masya Allah. Jadi di Kediri itu, orang Kediri itu senang dengan istilah ini. Iya. Ya, istilah barokah itu. Dan memang betul, Bu. Ya, coba bayangkan, Bu. Setiap hari kan kita mengatakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Nah, keselamatan, ya, dan rahmat itu, ya, intinya adalah barokah. Ya, inti keselamatan dan inti rahmat itu ada pada kata barokah itu. Kalau sudah barokah pasti ada rahmat Allah di situ. Kalau sudah barokah sudah pasti selamat itu. Ya. Nah, jadi ini judulnya dahsyat ini. Memang Ustadz Dayat itu hebat. Ya. Sangka. Siap. Ya, Ustadz Dayat pintar cari judul ini, Masya Allah. Ya, tapi ini tadi abrisam ya. Aku tadi mikir-mikir ini angkatan bersenjata Republik Islam atau ini nama-nama teroris ini. Abrisam, angkatan bersenjata Republik Islam. Ya. Ada saudara saya juga nih, Muhammad Arsyad. Ya, Nasri Arsyad. Saudara, gitu kan? Masya Allah. Luar biasa. Ya, jadi banyak orang tua itu sejak awal melakukan kesalahan, kekeliruan. Kenapa? Karena paradigmanya itu nggak barokah. Yang laki nyari istri, yang perempuan nyari suami, ya, sekedar mencari pendamping hidup. Ada orang cari pendamping hidup itu karena status, ya. Kok nikah? Capek ditanya terus, ya kan? Ngumpul-ngumpul reuni, kapan nikah? Acara keluarga, kapan nikah? Ketemu orang, kapan nikah? Gitu. Nah, kalau Ustadz Dayat, kapan nikah lagi? Nah, gitu. Bahaya. Lo kan nggak ngomong, dia nggak ada komen kemarin dengan saya ribut begitu. Ya. Masya Allah, aku dia. Ya. Siap itu. Akhirnya nikah. Ya. Ada yang nikah karena faktor usia. Ya kan? Ketika masih sweet 17, masih kembang desa, masih apa namanya? Ya, puncak-puncaknya. Ya kan, kata orang datang melamar, siapa lo? Nah, gitu kan, siapa lo? Nah, begitu terakhir, ya, siapa aja? Gitu. Nah, saya ini terus terang, Bu, ya, suka ngurus orang nikah. Ya, makanya aku tuh kemana-mana, Bu, suka perhatiin mana gitu bujang-bujang, ya. Ya, saya sampai sekarang ini, Bu, nanya orang,
9.30 cari istri, ya, call me. Make a call ya. Stop aja. Telepon saya Bu. Di belakang saya itu ya banyak akhwat ya yang usianya sudah 27 tahun ke atas. Pekerjaan mapan. Pengen cari suami yang bisa jadi imam. Gitu. Saya nyari susah Bu. Pak Imam nggak ada. Ya. Jangan yang ada kata laginya. Yang baru nikah, jangan nikah lagi. Gitu. Ya. Fenomenanya sekarang gitu. Ya. Nah, itulah kesalahan ketika kemudian banyak di antara anak-anak kita menikah itu tidak punya paradigma untuk menuju rumah tangganya itu rumah tangga yang barokah. Apalagi anak-anak zaman now. Ya, nikah karena kecelakaan. Gitu. Masya Allah. Kami pernah Bu, saya mohon maaf, dari tadi kok Bu putus ya. Ya. Aku soalnya kalau ke situ, ujung-ujungnya ngolok soalnya. Ya, ujung-ujungnya menghina nanti ya, waktu kalau sama. Ya. Nah, kami pernah itu saya sama istri kami di Jogja. Pernah suatu ketika ditanya oleh tetangga, Mbak katanya ngomong ke istri, Mbak mau ngangkat anak nggak? Waktu itu jam 6. Jam 6 pagi datang tergopoh-gopoh. Mbak mau ngangkat anak nggak? Kata istri, ya mau. Oke katanya. Kawan aku punya anak. Jam 8 pagi itu anak sudah dibawa ke rumah. 2 jam berselang. Ternyata ibunya datang sama bapaknya. Ya mohon maaf, ibunya itu kelas 3 SMU, bapaknya kelas 1 SMA. Gitu. Ya bukan bapak, bukan ibu ya. Ya artinya bukan bapaknya, kalau ibunya sudah jelas. Gitu. Ibunya datang, besoknya datang, nengok anaknya pakai jilbab, baju sekolah. Masya Allah. Keduanya ini sama-sama di sekolah Islam. Yang satu SMA Islam, yang satu SMK Islam. Punya anak, nggak nikah. Ya. Keduanya mau menyerahkan secara permanen kepada kami berdua. Kami bilang jangan. Ya. Tidak usah ada akad. Saya akan rawat anak sampean itu dengan baik. Kapan waktu kalian mau ambil, ambil. Karena ini adalah anak kalian. Takdirnya 1 pekan di rumah, 1 bulan rumah. Ya. Akhirnya orang 1 pekan ya, bunda yang mana bunda? Oh, oh gitu, yang mau jadi bunda saya mah. Enggak, yang mau saya tolak gitu loh. Saya tolak. Gitu. Itu 1 minggu, 1 pekan ya. 1 pekan kemudian orang tuanya yang laki dengan perempuan itu datang. Yang saya kaget, yang saya kasihan itu Masya Allah, orang tua perempuan. Gak ada rasa kaget, gak ada rasa kasihan, gak ada rasa apa. Datang aja gitu. Loh, ya mohon maaf, dia orang Jogja. Saya nggak tahu mas. Itu. Lah sehari-hari di rumah itu pakai daster. Jadi nggak ketahuan. Kalau ke sekolah juga begitu, bajunya panjang di luar gitu katanya. Jadi nggak ketahuan. Ya wallahualam ya, mungkin di rumah udah dimarahin ya wallahualam ya. Tapi fenomenanya Masya Allah, jilbab, sekolah Islam, hamil di luar nikah, melahirkan punya anak di luar nikah, naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Ya. Makanya ibu-ibu bapak-bapak, ya naudzubillah min dzalik. Dengan segala kekurangannya pesantren, dengan segala kelemahan-kelemahannya pesantren, pesantren tetap lembaga pendidikan yang jauh lebih baik daripada sekolah-sekolah biasa. Saya tidak bermaksud merendahkan sekolah biasa ya, tapi aku yakin ibu-ibu, bapak-bapak kalau anaknya sekolah di luar nggak nyantri, pasti tidak mudah ngaturnya. Betul kan Bu? Minimal pasti minta HP, dan nggak mungkin itu HP Nokia yang apa namanya itu tempo dulu itu kan. Mana mau anak kita ya nggak mau itu ya.
pakainya itu yang Android, bisa Google, bisa YouTube, bisa medsos. Nah, kami pernah mendengarkan materi dari Ibu Eli Risman. Ya. Kata Ibu Eli Risman begini, dulu tahun 80-an, kalau ada anak-anak kita masuk kamar, ya, bawa majalah, kita orang tua itu nggak takut. Kenapa? Paling-palingan dengar radio Prambors, ya kan? Radio apa? Dulu tahun 80-an. Sekarang anak kita masuk ke kamar, anak SD, bawa alat kecil yang namanya HP, nggak ada suara. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan tenang. Karena sekarang itu Masya Allah, ya, gitu. Nah, banyak orang tua itu cari praktisnya aja. Yang penting anaknya nggak mengganggu ibunya, yang penting anaknya nggak mengganggu bapaknya. Pak minta HP, kasih. Bu minta HP, kasih. Gitu. Lalu kemudian masuk kamar, ya, ibunya juga di kamarnya, masing-masing pegang HP, ya. Nah, makanya anak saya pulang dari dari pondok itu, saya juga capek itu, ya, capek di pikiran karena kita mau sama-sama terus susah, ya kan? Udah gede, kita mau biarkan dia di kamarnya pegang HP, capek juga. Makanya pesantren itu paling cocok, ya. Paling cocok pesantren itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan ragu. Lah di pesantren banyak bully, di pesantren juga dikerjain, di pesantren juga nanti ada yang nakal, di pesantren juga begini. Memang di pesantren itu tidak 100, tapi kelebihan pesantren masih jauh lebih banyak daripada sekolah-sekolah di luar. Ada kawan ustaz. Dia cerita, setiap hari kalau jemput anaknya, ngambil anaknya dari sekolah, bolak-balik SD, setiap hari dia bilang, saya itu bagaikan nyuci baju tiap hari. Kenapa? Di kendaraan itu, di motor, dia interview anaknya. Hari ini dia dengar apa aja, kata-kata yang diucapkan temannya apa aja, kalimat-kalimat yang dia dengar apa aja. Lalu orang tuanya itu, ustadz ini menjelaskan, maksudnya begini-begini. Capek katanya. Pergi sekolah dikasih tahu lagi, hati-hati kalau dengar ini, hati-hati kalau ngobrol ini, hati-hati kalau... Capek. Kalau di pesantren kan enak. Sebebas-bebasnya santri di pesantren, dia nggak punya HP, kecuali nggak ketahuan. Gitu. Istilah orang Balikpapan yang mucil-mucil. Ya, apa itu mucil-mucil itu? Ya, ngumpet-ngumpet gitu kan. Nah. Tapi setidaknya tidak sebebas kalau di rumah, Masya Allah, ya. Nah, jadi dengan segala kekurangan pesantren Bapak Ibu, insya Allah masih jauh lebih baik, ya. Nah, bukan berarti bahwa kalau begitu kita buat gerakan pindah semua, enggak. Cuma saya hanya ingin mengingatkan, menegaskan bahwa mendidik anak di zaman now supaya menjadi anak kita itu anak yang barokah susah bin sulit, ya. Susah bin sulit bin berat, ya, meletihkan. Anak saya aja libur dari pondok 1 bulan di rumah, ya Allah, lebih 1 minggu aja saya itu senangnya, Bu. Minggu kedua tuh, aduh kok liburnya lama ya, ya, udah balik aja ke pondok lagi, ya, gitu. Masya Allah, ini karena tanggung jawabnya, barokah itu, ya. Makanya kalau ada yang mau menikah, pastikan, ya, pastikan bahwasanya niat Anda mau menikah itu apa. Ini masih ada yang bujang. Masih ada. Bujang second. Ya. Beliau? Sudah kan? Belum ya? Bujang second. Antum belum menikah? Bujang second. Belum menikah tuh? Wah, kalau tahu saya MC-nya bujang nggak mau saya. Saya di MC bujang di mana? Ya? Bujang second. Oh, bujang second. Oh, oke, diterima kalau gitu. Saya terserah, Bu, kalau dapat bujang itu saya tuh gatel. Gitu kan. Nggak tahan saya kalau lihat bujangan itu. Apalagi kalau sudah umurnya 25 tahun ke atas. Bujang, ya Allah, lebih kok pede antum hidup. Saya tuh istilahkan begini, Bu, kalau dorong bujang-bujang itu. Kita kalau meninggal,
malaikat maut itu nyabut nyawa kita itu enak. Sini, ruhnya sini. Diterima. Enak kita, udah nikah. Kalau bujang dicabut nyawanya, Bu, malaikat itu ambil ranting pohon itu. Keluar. Malaikat aja nggak mau nyentuh tubuh kita. Keluar. Bu, jangan kalau mati begitu. Canda ya. Ya. Nah, tapi santri putri jangan terprovokasi ya. Nah, tahu-tahu sebentar siang datang ke ustazah, ya. Langsung bilang, ya, daripada kita dianu ustaz, ya, ustazah, nanti kita ruhnya dicabutnya pakai ranting pohon gimana? Ustazah mau tanggung jawab nggak? Gitu kan? Nah, gitu. Enggak lah. Masya Allah. Ya. Nah, jadi ini kata luar biasa, dijelaskan secara singkat tapi mendalam, kena oleh Profesor tadi. Punya jalur khusus ke langit. Ya. Contohnya siapa? Maryam. Ya kan? Coba lihat Ibu Maryam. Ya. Ngalah-ngalahin Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria, ini kan Maryam di mihrab. Nggak kenal dunia luar. Orang luar nggak kenal dia. Dia nggak berinteraksi dengan orang lain. Di mihrab beribadah. Ya. Nabi Zakaria kalau bawa makanan, heran itu. Dari mana ini ya Maryam? Makanan-makanan ini. Saya nggak pernah bawakan kamu makanan ini. Orang lain tidak pernah masuk ke sini. Kok ada makanan-makanan itu? Sederhana saja kata Maryam. Ini dari Allah. Dari Tuhan. Ya. Makanya kita di Hidayatullah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Ustaz Abdullah Said sebagai pendiri Hidayatullah itu selalu mengatakan dan suka mengatakan, libatkan Allah. Ya. Mendidik anak libatkan Allah, Ibu. Ya. Karena sekelas Nabi dan Rasul kalau mengandalkan kenabiannya, mengandalkan kerasulannya, innaka la tahdi man ahbabta. Nabi dan Rasul tidak bisa memastikan. Nabi Nuh alaihissalam tidak serta-merta, tidak otomatis datang kepada Allah. Ya Allah, aku Rasul, anakku pasti juga soleh. Enggak. Jangankan anak, istrinya saja. Ya. Orang Kediri nyebut istri apa? Bucu. Ya kan? Nah. Istrinya Nabi Nuh beriman atau enggak? Enggak. Ya kan? Di surah ke-9, di ayat ke-9 surah At-Tahrim kan? Sebelah kanan bagian tengah. Ya, surah terakhir dari juz ke-28. Gitu. Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah memberikan permisalan istrinya Nuh dan istrinya Lut. Suaminya orang soleh. Kana tahta abadaini min ibadina solihain. Suaminya soleh, suaminya Nabi, suaminya Rasul. Fakhanatahuma. Keduanya, istri Nuh, istri Lut, mengkhianati suaminya. Coba. Ini istrinya, Bu, bukan tetangga. Kalau tetangga kan gak satu atap, gak setiap hari sama-sama. Ini istrinya satu atap sama-sama. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi sama-sama. Gak beriman. Jadi bukan karena kenabiannya, bukan karena kerasulannya, tapi memang ihdinas siratal mustaqim, Allah yang memberikan petunjuk. Maka Ustaz Abdullah Said pendiri Hidayatullah biasa mengatakan, libatkan Allah. Ibu-ibu kalau malam bangunnya berapa? Sholat tahajudnya jam berapa? Jam 1. Itu bangun atau begadang, Bu? Atau belum tidur? Oh, sudah tidur, Bu. Masya Allah, luar biasa Ibu. Jalur khusus. Betul, Ibu. Masya Allah. Hebat Ibu. Nanti saya mau minta tolong Ibu doakan saya juga. Ibu lebih hebat daripada saya. Ya. Nah, kalau kita dulu santri di Gunung Tembak itu dulu diajari, Bu. Ya. Sholat tahajud itu 4 jam.
2, 3, 4. Gitu. Dengan Ustaz Faisal ini. Ya. Nah, jadi kita itu bangun setengah 12. Jam 12 itu begitu bunyi loncengnya, jamnya di senangnya tong Ustaz Abdul Said itu, ini Mas Nana nih yang bisa nyontohin Ustaz Abdul Said ini. Ya, langsung takbir itu. Allahu Akbar. Salamnya witir 11 rakaat, jam 4 lewat. 4 jam. Makanya saya biasa katakan ke santri-santri pengasuh-pengasuh di Hidayatullah dimanapun juga. Ya, santri itu harus diberi banyak rasa, bukan sekedar banyak gaya. Anak-anak kita ini kan banyak gaya, rasanya sedikit, menang casing doang. Gitu. Orang tua kita dulu, ya, ibu lah waktu muda dulu. Ibu jangan merasa muda. Kan yang namanya orang tua dulu kalau merantau nggak bawa HP, nggak bawa ATM, ya kan, boro-boro kan gitu. Bawa apa yang ada kan? Nah, itu baru merantau. Anak sekarang merantau, ya, dari Sulawesi ke Jawa, ya. Sherlock lah, ya. Nanti Naya nomor rekeningnya nanti, ya, Umi isikan. Kalau habis pulsanya bilang ya. Nanti kalau ada, ya Allah ya Rabbi, itu bukan merantau. Iya. Meras sama bapaknya. Ibu nggak usah curhat di sini. Bisa curhat. Ini bukan Mama Dede. Papa Dede. Gitu. Ya. Anak sekarang itu banyak gaya, rasa nggak ada. Makanya kayak ayam kampung itu, ayam potong itu, lewat truk dikit kaget, pingsan. Dapat masalah dikit sudah bingung. Gitu. Ya. Makanya kalau anak saya itu di pondok, Bi, uang aku tinggal dikit, biarin aja. Nanti habis, nggak mati kamu itu kalau nggak ajar. Gitu. Gitu. Satu aja supaya kamu itu nggak mati. Apa? Hindari malaikat maut. Itu aja. Di pondok itu nggak ada orang pesantren, di pesantren manapun. Ya saja. Di pesantren manapun itu nggak ada ceritanya orang pesantren itu mati kelaparan, nggak ada. Hampir mati kekenyangan ada. Gitu. Oh, Masya Allah, terutama Ramadan. Gitu kan? Wah, dulu ada pesantren itu di Jawa, ya. Jadi itu suka kalau kalau ada undangan itu kan biasanya sore-sore setelah salat asar diumumin Ustaz. Sebentar maghrib akan ada undangan makan malam di sini. Wah sudah, pada asar itu semua olahraga, bikin lapar. Itu soal lari lah, apa segala, mindahin gunung, apa segala, terserah lah. Ya. Tiba-tiba satu hari ada yang nakal, buat pengumuman. Sebentar malam akan ada undangan makan di sini. Oh, olahraga semua, keringatan. Pergi salat maghrib, nunggu pengumuman kapan sholat isya, nggak ada. Loh, di mana undangan makannya? Dapur sudah nggak masak, sudah terlanjur olahraga. Ya Allah ya Rabbi, ternyata ada yang bohong. Ya Allah ya Rabbi, dapurnya sudah nggak masak karena ada undangan, sudah terlanjur sorenya olahraga, keringatan. Masya Allah. Tapi itu pesantren lain, bukan di sini, bukan di sini. Masya Allah. Jadi anak kita itu kasih rasa yang banyak. Dari segi ibadah, kasih ibadah yang banyak, ibadah yang berat. Ya. Kalau hidayatullah, kalau sholat lainnya 1 jam cemen. Ya, itu standar itu, cuma 1 jam. Sholat lain berapa jam? 1 jam. Biasa itu. Ya. 2 jam agak bagus. Kalau 4 jam itu baru. Gitu. Nah, di sini berapa jam Ustaz Dede? Ini Ustaz Dede tuh gitu tuh. Begitu ditanya nomor rekening dia dikasih. Ya. Makanya santri Hidayatullah dimanapun berada, upayakan punya pengalaman sholat lain lama. Ya. Cerita. Ya, kita dulu, saya, Pak Syarif, Pak Faisal, ya, Mas Tanah yang lain-lain lah.
Ya, apalagi adik kita yang Ustaz Abdul Mana ya, adik kita yang dulu ya. Masya Allah. Sehingga enak, ceritanya itu enak. Kalau ayam ras, ayam potong, mau cerita apa? Nggak bisa cerita apa. Ayam potong sama ayam kampung ketemu. Ayam potong mau cerita, aku itu pernah kelaparan. Mana pernah kelaparan itu ayam potong? Ya kan? Nggak pernah kelaparan ayam potong itu. Sudah teratur makannya. Ya kan? Sudah teratur. Dia itu tinggal kipas-kipas, buka medsos, ya kan? Nah, seperti itu ayam potong. Ayam kampung dia nggak kerja, dia nggak nyari, kelaparan. Anak kita harus begitu. Nah, maksudnya apa? Bukan kelaparannya menjadi inti, bukan kerjanya menjadi inti. Kalau istilah di Hidayatullah, bagaimana dia dari kelaparannya, dari usahanya lari kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha ya Allah. Cari sana, cari sini, usaha sana, usaha sini. Iya kan aku dua, iya kan nasta'in. Anak itu diajarin gitu nggak? Harus diajarin. Lagi mana mau diajarin, ibunya nggak begitu? Enggak, ibu-ibu yang lain, ya. Oh, ibu sini masya Allah dahsyat. Apalagi wong Kediri, wah, masya Allah. Ya Bu ya, tis. Ya, masya Allah. Ya, gimana mau anak kita mengikuti kalau dia tidak melihat dari orang tuanya? Nah, kamu itu udah gede, ya. Ya, kalau orang Bugis itu ngomong kanannya kamu es gede. Ini Bugis Kediri, Bu. Ya, kamu itu udah besar, udah SMU. Bu, anaknya ibu SMU, jangankan SMU, SMP, sholat 5 waktu, jangan ibu bilang anak aku hebat loh. Ya, sholat 5 waktu, umur berapa SMP? Itu bukan hebat, Bu. Mohon maaf. Sholat 5 waktu kewajiban, bukan kehebatan itu. Tapi kalau SMP, anak aku hebat loh. Kenapa? Dia bangunnya jam 4, sholat tahajud. Di saat anak SMP yang lain nggak begitu, aku hebat. Apalagi SMU, gitu. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jangan mau punya standar yang umum, jangan mau punya standar umum. Coba lihat Imron, ya, Imron. Ketika dia istrinya Imron itu, saya cuma lupa namanya istrinya Imron itu, ibunya Maryam di surah Ali Imron itu di ayat 30-an sebelah kiri bagian tengah. Tahu saya, tahu, ya. Saya hafal itu susunannya, Bu. Al-Fatihah halaman pertama sebelah kanan, itu tahu saya, gitu. Ya, itu saya hafal mati itu posisi Al-Fatihah itu. Insyaallah. Apa katanya Maryam? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Gak main-main itu Maryam. Ya Allah, aku nadarkan, aku janji, aku jamin anak aku ini ya Allah, ku didik dia menjadi muharrar, ahli ibadah. Maryam akhirnya menjadi ahli ibadah. Salah satu sebabnya kenapa? Dia melihat ahli ibadah itu pada diri orang tuanya. Jangan kita ini orang tua, bapak ibu, begitu bapaknya dengar azan, bangunkan manggil anaknya, ya. Nah, misalnya siapa nama anaknya? Ya, Ahmad, Ahrisam, Ahmad, azan duhur, ke masjid sholat jamaah deh. Udah gede nggak ke masjid sholat jamaah, sambil bapaknya itu masih main HP, lihat televisi, masih tidur. Gimana anaknya mau pergi? Coba kalau bapaknya ngomong begitu, peci udah di kepala, pakai sarung, pakai baju koko, lalu kemudian mengatakan, ayo kita ke masjid. Jadinya bukan nyuruh, ngajak. Ibunya, nah kalau kamu keluar, jilbabmu itu ya dijaga, hijabmu dijaga. Lah bagaimana bisa anaknya mau mengikuti begitu kalau kemudian dia lihat ibunya nggak begitu? Ya, Maryam menjadi seperti itu karena dilihat dari Imron, dilihat dari ibunya, dilihat dari mamanya Nabi Zakaria, semuanya ahli ibadah. Maryam menjadi ahli ibadah
Tengok kanan bapaknya begitu, tengok kiri ibunya begitu, ke samping ke depan dia lihat pamannya begitu. Maka anak kita kalau mau barokah punya jalur khusus ke atas. Yang pertama, kanan kirinya seperti itu. Bapaknya juga punya jalur khusus, ibunya juga punya jalur khusus. Nah, seperti itu. Nah, coba Ustaz. 11.34 ya. Nah, itu. Ya. Nah, karena tadi Ustaz Dayat katanya beliau mengaji ya. Ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kata ini harus menjadi kata kunci. Barokah. Saya simpulkan. Yang pertama, bagaimana caranya supaya anak kita anak yang barokah? Pertama, niat. Niat. Ya. Kita punya anak diniatkan memang untuk beribadah kepada Allah. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Yang kedua, diniatkan untuk menjadi umat Nabi Muhammad, membuat Nabi Muhammad bangga. Inni mukatsirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Saya ini adalah nabi dengan umat yang terbanyak. Ya. Nah, makanya Ustaz Hidayatullah ini keren dia. Ya. Dia sudah mempersembahkan 6 kepada Nabi Muhammad. Jadi sudah 6 jalur kebanggaan Nabi Muhammad kepada beliau. Nah, kalau saya ya 3 anak saya, berarti saya punya 3 pintu. Masku yang ganteng Mas Nana 3 juga, ya. Maksudnya 3 itu apa? Oh anak, 3 anak ya, iya. Dari satu Ya? istri. Masya Allah. Ya. Dan punya banyak anak itu bagus Bu. Ya. Nah, karena memang Nabi yang mengatakan gitu kan, tazawwaju waludal wadud. Cari istri itu dan cari suami yang memang punya potensi banyak anak. Ya, tapi bukan berarti kalau ibu-ibu anaknya dilamar, Bu, saya mau melamar anaknya ibu. Kamu bersaudara berapa? 2. Aduh. Bapakmu bersaudara berapa? Anak tunggal. Ibumu 3. Aduh. Pahit ini. Ya. Ya itu anjuran, ya. Bukan berarti bahwa kalau anaknya bersaudara dikit, bapaknya juga saudaranya dikit, istrinya dikit, lalu kemudian kita tolak, enggak. Karena semua itu kembali kepada takdir Allah, ya. Makanya yang ketiga, libatkan Allah. Cari waktu-waktu yang mustajabah untuk mendoakan anak kita secara khusus. Di tengah malam, sebut namanya Bu. Sebut nama anak kita setulus mungkin. Ya. Dalam sujud sebut anak kita. Angkat tangan setelah sholat sebut anak kita. Setelah baca Quran sebut anak kita. Sesering mungkin. Ya. Tentu setelah kita mendoakan orang tua. Libatkan Allah. Ya. Cara melibatkan Allah mana? Makan minumnya dijaga. Ibu-ibu jangan karena selera, jangan karena kemauan leher, jangan karena selera perut, halal haram nggak dipedulikan. Gitu. Ya. Anak saya dulu itu ada roti ya, ada roti itu yang belum punya sertifikat halal. Anak saya senang, gitu. Nah, saya bilangin ke dia, ya waktu itu masih SD kelas berapa gitu. Saya kasih pandangan, Bang, abang mau nggak makan roti enak tapi kemudian nggak halal? Tahu nggak halal itu apa maksudnya? Allah nggak menjawab doa kamu. Atau roti lain yang mungkin kamu nggak terlalu senang tapi itu halal dan Allah jawab doa kamu. Kamu pilih mana? Nah, dia pilih kedua. Ya, aku maunya yang halal lagi katanya biar doaku terkabul. Jadi setiap kali dia mau beli makanan, yang pertama dia cari apa? Label halalnya. Itu sampai pernah nanya ke toko gitu, ke restoran. Pernah nanya. Pak, ada label halalnya nggak? Saya kaget juga. Saya bilang, bapaknya aja nggak nanya gitu. Dia nanya gitu. Kata mbaknya, dek, sementara diproses. Terus kata anak saya, nggak jadi katanya gitu. Kata abi aku harus ada label halalnya. Gitu. Enak kan kalau gitu anak? Gitu kita tenang. Ya, kita tenang. Pastikan, ya, pastikan. Yang selanjutnya, jadikan anak kita itu muharram, ahli ibadah.
Caranya gimana? Mulai dari orang tua. Pastikan anak kita menemukan prototipe, menemukan keteladanan dari orang tuanya bahwa memang orang tuanya adalah ahli ibadah. Ya, ahli ibadah. Ya. Perlihatkan bahwa ibu itu sholat duha di depan anaknya. Ajak sholat duha. Ya. Kalau udah gede-gede kasih tahu, perlihatkan kalau ibu itu sholat lain. Ya. Perlihatkan kalau ibu itu baca Quran. Perlihatkan bahwa ibu itu sedekah. Perlihatkan supaya anak-anak itu melihat peragaan tersebut. Dia lihat setiap hari dia lihat. Akhirnya tertanam menjadi sebuah memori alam sadarnya. Sehingga kalau dia punya duit, yang dia ingat orang tuanya. Oh, orang tua aku kalau punya duit infak. Ketika dia tidur, dia lihat orang tuanya. Oh, kalau orang tuaku tidur, dia berniat bangun sholat tahajud. Kalau pagi hari dia ingat, ya, bahwa orang tua aku kalau pagi sholat duha. Selesai sholat subuh misalnya dia ingat, orang tua aku selesai sholat subuh baca Quran. Nah, perlihatkan itu. Ya, perlihatkan itu. Sebagai satu bentuk tarbiyah pendidikan kepada anak kita. Ditunjukkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, makanya hati-hati Bu, kalau mau gosip, jangan anak. Gitu. Awalnya kan bagus, bawa anak ke pengajian. Ayo ke pengajian, bagus. Sambil nunggu ustazanya, gosip dulu. Tapi itu ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain Bu. Kalau nunggu pengajian dimulai, biasanya gosip dulu. Bu, ibu sana lucu. Kenapa? Baju gamis itu cicil loh Bu. Kredit itu 10 bulan itu. Kok tahu? Soalnya tempat dia dengan aku kredit sama. Sama. Aku ketemu kemarin. Nah, itu bajunya itu. Termasuk baju yang ibu pakai. Iya. Loh apa untungnya? Gitu loh. Gitu kan. Tapi itu ibu yang lain. Ibu di sini insya Allah tidak beda. Ya. Baik, bercanda dulu ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya. Punya anak itu terutama 4 ustadz kita ya, Ustadz Suhaparman, Ustadz Syukur, yang Syukur Ustadz Hidayatullah, Ustadz Ramadan ya, Ustadz Ramadan, ya. Ini amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Ya, kita orang tua akan ditanya dari menit ke menit apa yang kita sampaikan kepada anak kita. Bukan hari ke hari, menit ke menit. Menit ke menit apa yang anak kita saksikan dari orang tuanya. Dari menit ke menit anak kita akan ditanya apa yang dia dapatkan dari orang tuanya. Setiap tegukan air dia akan ditanya, air itu dari mana? Setiap potongan makanan akan ditanya, orang tuamu ngasih makanan seperti itu dari mana? Akan ditanya seperti itu. Nah, makanya ini amanah luar biasa ya. Makanya kalau punya anak sebenarnya jangan gembiranya yang dominan, jangan ya, jangan gembiranya yang dominan, karena kita ini kan nggak tahu bisa mempertanggungjawabkan nggak anak kita itu ya. Nah, di hadapan Allah. Nah, maka terakhir iya karena Allah iya kan selalu kembali kepada Allah, libatkan Allah agar Allah memberikan kita semua petunjuknya, petunjuk sebagai orang tua dan petunjuk sebagai anak. Ihdinas siratal mustaqim. Barangkali demikian, mohon maaf, Allahu taala alam. Terima kasih kepada Ustaz Dayat, Ustaz Suparman, Ustaz Ramadan, Ustaz Abu Syukur yang sudah mengundang kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi asbab untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak beliau sebagai anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang mencintai Al-Quran, mencintai Allah, dan Allah juga cinta kepada mereka. Mereka ridho kepada Allah, Allah juga ridho kepada mereka, dan kemudian Allah menjadikan mereka sebagai anak-anak yang kemudian Allah jadikan mereka sebagai pembuka pintu surga untuk orang. Wallahu ta'ala alam. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Saya kembalikan kepada Ustaz Madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh gitu sekalian aja doang dulu. Daripada naik turun. Iya.
murotannya khatam aja daripada aku naik turun biaya loh itu. Gitu. Gitu. Mana? Bukan aku yang maksa ya, saya kan. Ketua DPD Karawang. Ada Ustadz Islah juga di belakang, Masya Allah. Salam Ustadz Islah. Ada Ustadz Agis Maruni juga ya? Masya Allah. Luar biasa. Hah? Ada Abah Hasan juga, Masya Allah. Apa? Aduh. Untung saya dari tadi menghadap ke ibu-ibu ya. Soalnya guru-guru aku juga datang, Ibu Ustadz Zen, guru saya ya. Pak Ustadz Agis Maruni, besan saya. Ya, bayangkan Bu, apa kurangnya saya? Anak gadis saya besarkan, udah gede diambil sama Ustadz Agis Maruni. Ya, tapi karena Ustadz Agis Maruni putranya saya, insya Allah orang baik, saya ikhlas. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, kita persilakan dulu Ustaz Rubi syafaat untuk menentukan beberapa ayat suci kepada beliau pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para ustadz, guru-guru kami, mari kita akhiri majelis yang penuh bahagia ini dengan memohon kepada Allah Rabbul Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, a'udzubika ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah. Melindungi kami semua, melindungi anak-anak kami, keturunan dari anak-anak kami ya Allah, minasyaitonir rajim. Lindungilah kami dan anak-anak kami serta keturunan mereka ya Allah dari godaan syaitan, dari gangguan dan bujuk rayu syaitan. Karena tidak ada yang bisa melindungi kami dan melindungi anak-anak kami dari godaan syaitan kecuali hanya Engkau semata ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu ya Allah. Kami memohon bimbingan-Mu ya Allah. Kami memohon petunjuk-Mu ya Allah, agar kiranya kami bisa menjaga diri kami, menjaga anak-anak kami, menjaga keturunan-keturunan kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-Mu ya Allah, dengan asma-Mu yang mulia, dengan sifat-sifat-Mu yang agung ya Allah, kami memiliki anak-anak kami ya Allah dengan izin dan perkenan-Mu semata ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk mendidikkan anak-anak kami ya Allah, agar kiranya anak-anak kami senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan cinta kasih dari semata ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Dengan segala keterbatasan kami, Kau berikan kami nikmat yang begitu melimpah, tiada terhitung dan tiada bertepi ya Allah. Nikmat anak-anak yang menggembirakan kami di dunia dan menyelamatkan kami di akhirat ya Allah. Jadikanlah kami semua sebagai orang tua yang bersyukur, dan jadikanlah anak-anak kami sebagai anak-anak yang bersyukur. Jadikanlah keturunan kami sebagai keturunan yang bersyukur kepadamu ya Allah, yang senantiasa mengagungkan asmamu, yang senantiasa meninggikan kalimatmu, yang senantiasa memperjuangkan syariatmu, yang senantiasa mencintai nabimu, yang senantiasa menjaga Al-Qur'anmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon ya Allah, hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Tiada tempat memohon dan tiada tempat meminta kecuali hanya kepadamu ya Allah. Sehebat apapun kami, sepintar apapun kami, sekuasa apapun kami ya Allah, maka hidayah bukanlah di tangan kami. Hidayah hanyalah dirimu semata ya Allah. Fahdina siratal mustaqim, fahdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang terbaik ya Allah, jalannya para nabi, para syuhada, para sholihin, para rasul dan para nabimu, jalannya orang-orang yang telah Kau berikan mereka kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, dan kumpulkan kami dengan mereka di akhirat kelak, di surga-Mu kelak, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad